Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Firman Allah, sesungguhnya jumlah bulan yang telah Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi itu berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram, dan keempat bulan Rajab. Di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya seperti mengusap kepala anak yatim, melapangkan nafkah keluarga, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak puasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wa afdalus syiyami ba'da syahri Ramadan syiyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Namun dari sekian puasa yang dianjurkan di bulan Muharram, puasa Asyura menjadi puasa yang paling utama untuk dilakukan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram banyak kejadian bersejarah yang terjadi di dalamnya. Di antaranya seperti kisah Nabi Adam alaihissalam yang bertaubat kepada Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Begitupun dengan kisah Nabi Ibrahim yang selamat dari kobaran api yang diberikan oleh Raja Namrud. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bahkan sejarah mencatat kisah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya Bani Israil yang selamat dari pengejaran Fir'aun dan kaum-kaumnya di Lautan Merah. Itu juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga sebagai ungkapan terima kasih, Nabi Musa berpuasa Asyura pada saat itu. Adapun fadilah yang dimiliki puasa Asyura, menurut sebagian ulama sekurang-kurangnya ada 2 fadilah. Yang pertama, puasa Asyura dapat menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Di dalam hadis disebutkan, su'ila an siyami yaumi Asyura qala yukaffiru sanatal madiyatah. Nabi pernah ditanya tentang puasa Asyura, kemudian beliau menjawab, puasa Asyura itu dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Namun dosa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Sebab dosa besar itu memerlukan pertobatan untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan melakukan 1 hari puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Sedangkan fadilah kedua yang dimiliki oleh puasa Asyura adalah 1 hari puasa Asyura pahalanya setara dengan pahala puasa selama 1 tahun. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Sa'id bin Jubair yang terdapat dalam kitab Al-Athar karya Abu Yusuf. Beliau mengatakan, shaumu yaumi Asyura ya'dilu shauma sanatin. Puasa Asyura itu setara dengan puasa 1 tahun. Selain puasa Asyura, kita juga disunnahkan untuk berpuasa Tasu'a, yaitu puasa pada tanggal 9 bulan Muharram. Nabi bersabda, la in baqitu ila qabilil la asumanna tasi. Rasulullah SAW bersabda, kalau saja aku hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa Tasu'a. Sabda Rasulullah. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan, hikmah dibalik disunnahkannya puasa Tasu'a itu untuk menyalahi tradisi kaum Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW. Pasalnya, menurut Imam Al-Hasan, sejarah mencatat tradisi kaum Yahudi di masa Nabi Muhammad itu tidak mau berpuasa Ramadan dan menggantinya dengan puasa Asyura. Jadi orang Yahudi pada masa Nabi itu tak melakukan puasa Ramadan, akan tetapi menganggap puasa Asyura itu adalah puasa sebagai penggantinya bulan Ramadan. Untuk membedakan antara umat Islam dengan orang Yahudi, kemudian disunnahkanlah puasa Tasu'a. Jadi kalau orang Yahudi itu mencukupkan dengan puasa Asyura, sedangkan umat Islam itu
melakukan Asyura tapi diiringi dengan puasa Tasu'a. Lantas bagaimana dengan seorang yang hanya mencukupkan puasa Asyura tanpa diiringi dengan puasa Tasu'a atau berpuasa pada tanggal 11 bulan Muharram? Apakah lantas orang tersebut bisa makan dengan orang Yahudi? Di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, berpuasa Asyura tanpa diiringi puasa Tasu'a itu hukumnya makruh karena disamakan dengan tradisi kaum Yahudi. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, puasa Asyura tanpa puasa Tasu'a atau tidak diiringi dengan puasa 11 bulan Muharram itu sama halnya dengan mengkhususkan puasa Jumat tanpa diiringi dengan puasa hari Kamis atau puasa pada hari Sabtu. Itu hukumnya makruh. Akan tetapi di dalam kitab Imam Syafi'i berkata, la ba'sah bi ifradi, tidak masalah menyendirikan puasa Asyura tanpa diiringi dengan puasa Tasu'a atau puasa pada tanggal 11 bulan Muharram. Ini artinya agama tidak mempermasalahkan orang yang hanya berpuasa 10 Muharram tanpa diiringi dengan puasa Tasu'a atau puasa pada tanggal 11 Muharram. Karena anjuran berpuasa Tasu'a dan berpuasa pada tanggal 11 bulan Muharram itu sifatnya hanya sebagai penyempurna bagi puasa Asyura, sehingga seorang yang sudah melakukan puasa Asyura saja itu sudah dinilai baik oleh syariat karena sudah mau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh, mun tak bisa ikhlas kapti cek tinggal hati. Artinya ketika kita tidak melakukan puasa Tasu'a bukan berarti itu menghalangi kita untuk melakukan puasa Asyura.